Kata orang sebelah, orang tua Nabi masuk neraka. Ayo gimana? Antum terima? Ini bukan provokasi loh ya. Ada Pak Polisi nggak? Mohon maaf, ini bukan provokasi. Antum terima nggak orang tua Nabi dibilang orang tua Nabi masuk neraka? Terima nggak? Kata dia ada hadisnya. Gimana jawabnya? Suruh dia bacain hadisnya. Anggaplah sekarang dia ada ya. Sekarang lagi jawab dia. Ini loh hadisnya. Ja rajulun lan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi didatangi seseorang lalu bertanya, "Aina abi?" Di mana abahku wahai Rasulullah? Kata Rasulullah langsung kasyaf. Allah bukakan alam neraka dan surga. Dilihat-lihat daftar namanya nggak ada di surga. Jadi Nabi itu megang daftar nama orang surga. Daftar orang masuk neraka. Makanya Nabi tahu, wah, abah ente masuk neraka. Tapi kan nggak bisa ngomong kayak kita canda-candaan. Ini lagi serius, ini orang lagi serius. Karena dia mungkin beberapa hari mimpi bapaknya terus. Sedih gak orang ini? Sedih, maka dia buang muka. Falamma qafa, ketika dia berpaling pergi, Nabi panggil, wahai sahabatku sini. Nabi nggak tega ketika keceplosan menyebutkan rahasia masa depan, bapak ente masuk neraka. Nabi kemudian ingat, aku kan rahmatan lil alamin. Bisa nggak tuh di switch sebenarnya? Sebenarnya bisa aja Nabi kasih syafaat selesai. Cuma Nabi nggak boleh cerita begitu. Itu hukum takdir. Kalau pakai syafaat selesai sebenarnya. Syafaat itu bukan hukum takdir, Pak. Jadi antum kalau dihukumi pakai takdir mungkin masuk neraka semua, termasuk Anda. Tapi kalau pakai syafaat terbebas kita dari neraka. Maka minta syafaat itu wajib setiap hari dengan cara berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Oi fulan, jangan sedih, kira-kira bahasa begitu. Bapak aneh, bapak ente sama-sama di neraka. Supaya dia nggak sedih. Bapak Nabi aja masuk neraka. Ya sudahlah, nggak usah sedih lah. Kira-kira begitu. Jadi Nabi tega nggak bikin orang sedih? Dia nggak ngerti hadis ini. Ini orang yang ngomong orang tua Nabi masuk neraka, tamat Madinah loh Pak ya. Gak ada urusan ternyata mau tamat mana. Kalau nggak ngerti adab kepada yang terkubur di Madinah itu, pulang-pulang tetap tidak beradab. Dia injak rumput-rumput. Dia injak pasir-pasir yang dulu diinjak oleh Rasulullah. Terus dia mengajarkan kepada jamaahnya, orang tua Nabi masuk neraka. Kira-kira gimana? Jika sahabat ini sedih, Nabi lebih sedih nggak? Nabi hatinya lebih lembut, lebih halus. Pasti Nabi lebih sedih. Seandainya benar orang tua Nabi masuk neraka, seandainya benar, tolong jaga hati Nabi. Seandainya hadis ini benar nih ya, jangan diungkit-ungkit. Cukuplah itu terdata, terinput dalam Sahih Muslim, tapi kita tidak kalamkan. Betapa banyak hadis sahih, pemahamannya tidak sahih. Bahkan Quran yang pasti sahih itu pemahaman orang terhadap Quran tidak sahih. Apalagi hadis Nabi. Siap jaga adab ke Nabi? Siap mengawal ulama-ulama kita yang membela Nabi? Ya, kalau ada orang bilang orang tua Nabi neraka, kita apain? Jangan ditonjok Pak. Ya, diajarin adab ke Nabi. Ya, antum kayaknya udah siap aja nih mau perang. Ya. Jangan, ntar dulu, perangnya nanti. Sekarang perang argumen dulu, perang adab. Ajarin dia adab. Ajarin dia, bilang ini, kalau ada orang ngomong, orang tua ente masuk neraka gimana? Kalau dia mungkin terima kali ya, karena dia memusyrik-musyrikan abahnya kali. Kalau kita nggak berani, itu su'ul adab kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang tua Nabi di neraka, kok usil banget kamu ini? Kok usil banget urusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di neraka dan sebagainya? Apakah kamu ini masalah apa? Kok tega sekali ngurusi bapak ibu Nabi Muhammad di neraka? Apakah memang ada hadis Nabi, hadis sahih tentang seorang laki-laki yang bertanya Rasulullah, bagaimana tentang bapakku? Nabi menjawab, bapakmu dan bapakku di neraka. Itu hadis namanya khabar ahad. Hadis ini adalah sahih, akan tapi biarpun itu hadis sahih yang tidak mutawatir, kalau bertentangan dengan sesuatu yang mutawatir dan lebih kuat, maka itu dipinggirkan. Ada dalam Al-Quran, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Sungguh kami tidak akan menyiksa siapapun sampai datang utusan. Jadi sebelum Nabi Muhammad diutus, itu masa fatrah. Di situ orangnya selamat. Tidak mungkin disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah pantang nyiksa hambanya yang belum ada syariat turun. Sama, kalau di hutan Kalimantan sana ada sekelompok kaum yang tidak pernah dengar Islam, lalu dia nyembah berhala, nggak akan disiksa oleh Allah. Nyembah berhala di tengah hutan Kalimantan sana, nggak pernah dengar radio, nggak pernah punya HP, tidak pernah kenal syariat Islam, tidak sampai kepadanya dakwah, maka tidak mungkin disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka masa fatrah, masa antara Sayyidina Isa alaihissalam
Dan memang belum ada nabi yang diutus untuk orang Arab. Artinya nabi-nabi yang lain bukan untuk orang Arab. Dan Allah tidak akan menyiksa siapapun yang hidup tanpa utusan. Dan ayahanda Nabi wafat sebelum Nabi diutus, sebelum Nabi terlahir. Ibu dan Nabi wafat waktu Nabi masih kecil, belum diutus sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Sungguh kami tidak akan menghukum siapapun sampai aku mengirim utusan. Ada dakwah sampai kepada beliau. Jadi ini aneh. Jangan sampailah kita kalau ada orang bahas masalah itu aneh. Membahasnya dengan mengatakan Bapak Ibu Nabi Muhammad adalah kafir, masuk neraka, bersandarkan satu hadis. Jadi orang itu, para ulama, kalau membaca hadis itu dia hanya hadis itu dibanding dengan hadis yang lainnya. Ingat, tidak semua hadis. Bahkan dikatakan, belum dikatakan seorang alim kalau belum bisa meninggalkan hadis sahih. Loh, kok gitu? Sebab tidak semua hadis sahih dipakai. Ada hadis yang dihapus. Jadi nanti ada ta'arud, ada ta'adul adillah, ta'arudul adillah. Jika ada dalil bertentangan dengan dalil, Al-Quran mustahil bertentangan, hadis mustahil bertentangan. Kalau ada pertentangan nanti ada namanya mutlak muqayyad, ada khos sama taksis, khos sama am, taksis, yang mutlak, yang am ditaksis. Masalah am dengan khusus. Ada nanti kalau sudah benturan nggak bisa, ada namanya nasih mansuh. Jadi ini dibuang, tidak dipakai, ini dipakai. Kalau bertanya, atau masalah kuat dengan lemahnya, yang kuat ditinggalkan, diambil yang lemah. Biarpun yang paling lebih kuat diambil, yang lebih lemah ditinggalkan. Biarpun ini sahih. Misalnya hadis tentang Bapak Ibu Nabi Muhammad adalah di neraka adalah hadis sahih, tapi bertentangan dengan Al-Qur'an ini sudah sangat jelas, maka ditinggalkan hadis sahih. Maka wa ma kunna mu'adzibina, Allah tidak akan menyiksa Bapak Ibu Nabi. Itu bahasanya. Wa ma kunna mu'adzibina, sungguh kami tidak akan menyiksa termasuk ayah ibu dan Nabi SAW sampai datang utusan, dan Nabi waktu itu belum diutus. Memang ada orang usil. Kok teganya membahas Bapak Ibu Nabi SAW? Bagaimana? Bagaimana Rasulullah ngajari adab? Abu Jahal itu ahli neraka. Abu Jahal itu ahli neraka memerangi Rasulullah. Anaknya mukmin beriman namanya Ikrimah. Waktu Sayyidina Muhammad lalu bicarakan, ada sahabat Nabi yang bicarakan tentang Abu Jahal, Ikrimah datang, Rasul mengatakan, "Kufuan Abi Jahlin takrimatan li Ikrimata." Diam, jangan kau sebut-sebut Abu Jahal, menjaga hatinya Ikrimah. Nah sekarang Bapak Ibu Nabi disebut-sebut. Mana hati nuraninya itu? Abu Jahal saja nggak boleh kita sebut-sebut di depan Ikrimah. Padahal Abu Jahal jelas ahli neraka. Sementara bagaimana Bapak Ibu dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ini urusan nurani dan batin. Bagaimana sambung hatinya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Saat ini di media sosial ada video yang viral tentang anak kecil yang berpemahaman bahwa orang tua Rasulullah SAW tidak masuk neraka. Apakah ini syubhat dan bagaimana pemahaman yang benar terkait hal tersebut? Ya, syubhat. Mungkin anak kecil itu alat, dijadikan alat oleh orang tua atau bahkan dai, ustadz yang berpemahaman seperti itu. Dalilnya perasaan massa. Wanita yang melahirkan manusia terbaik, yaitu Nabi SAW, masa ahli neraka, kan gitu. Masa manusia terbaik lahir dari rahim ahli neraka. Pakai perasaan kan ya? Kalau begitu, mestinya tidak ada Nabi yang orang tua atau anaknya durhaka. Mestinya ya. Tapi realita yang ada nggak Nabi tapi orang tuanya durhaka atau anaknya atau istrinya durhaka? Ada? Banyak. Nabi Nuh dan Nabi Lut. Dua istrinya. Maksudnya istri masing-masing dari istri Nabi Nuh dan Nabi Lut, dua-duanya ahli neraka. Kata siapa? Kata Al-Quran. Surat At-Tahrim menyatakan, "Daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'atan Nuh wa imra'atan Lut. Kanata tahta 'abdaini min ibadina shalihin fa khanatahuma falam yughni anhuma min Allahi syai' wa qila adkhulan nara ma'ad dakhilin." Ya. Nabi Ibrahim, ayahnya siapa? Azar, tukang bikin patung. Nabi Ibrahimnya tukang membabat patung yang disembah. Ininya tukang bikin patung. Ahli neraka. Hati kita iya, gimana? Nggak tega iya. Tapi agama ini tidak dibangun di atas perasaan dan akal. Kita berharap istri para nabi, orang tua, anak-anak para nabi semuanya ahli surga. Tapi Allah kan yang lebih tahu. Allah yang lebih mengetahui siapa yang layak diberi hidayah dan siapa yang tidak, ya. Jadi dasarkanlah keyakinan pemahaman kita kepada nas, bukan perasaan atau akal. Mana dalil yang menyatakan orang tua Nabi SAW ke dalam neraka? Saya bacakan dua hadis saja. Di antaranya Nabi SAW sebelum menaklukkan kota Mekah, di perjalanan beliau singgah ke kuburan ibunya di Abwa. Terlihat oleh Umar nangis. Ditanya, "Ma'abkaka ya Rasulullah?" Apa yang membuat engkau menangis wahai Rasulullah? Kata beliau, "Ista'dzantu Rabbi li an astaghfira li ummi falam ya'dhan li, wasta'dzantu li ziyarati qabriha fa adina li."
Fazurul kubur fa innaha tudzakkirukumul maut. Aku minta izin kepada Allah untuk memintakan ampunan untuk ibuku, tapi dia tidak mengizinkan. Karena ibunya mati dalam keadaan sebagai penyembah berhala. Apakah satu masa fatrah? Tidak. Kalau toh masa fatrah tidak sebagai penyembah berhala. Tapi ada agama sebelumnya seperti Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal hidup di zaman jahiliyah sebelum Islam datang, tapi masih di atas agama Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam yang lurus. Ini penyembah berhala. Aku minta izin kepada Allah untuk memintakan ampunan untuk ibu, tapi dia tidak mengizinkan. Lalu aku minta izin untuk menziarahi kuburannya dan diizinkan. Maka ziarahlah ke kuburan karena itu mengingatkan kalian kepada kematian. Datang seorang sahabat, ya Rasulullah, aina abi? Wahai Rasulullah, di mana bapakku sekarang? Bapak itu sudah meninggal dalam keadaan musyrik. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, abaka huwa finnar, dia dalam neraka. Sahabat ini sedih, kemudian melangkah pergi, tak berapa lama dipanggil. Kata Nabi SAW, inna abi wa abaka finnar. Sesungguhnya ayahku dan bapakmu berada di dalam neraka. Dua hadis tadi sahih riwayat Imam Muslim, terdapat dalam kitab Sahih Muslim. Ini yang menunjukkan kedua orang tua beliau berada dalam neraka. Ini nas. Kita sedih kecewa, iya sedih kecewa, tapi ini nas. Nggak boleh nas ditolak hanya karena apa? Perasaan. Kalau begitu tolaklah ayat yang menyatakan bahwa kedua istri Nabi Nuh, Nabi Lut itu ahli neraka. Coba tolak dengan perasaan. Gak mungkin masa seorang Nabi diberi pasangan sedurhaka itu. Itu perasaan kan? Kalau Fir'aun yang durhakanya gak ada bandingannya di zamannya, gak ketulungan, kok istrinya solihah. Ini ayat kayaknya terbalik. Bahaya itu. Ya, kalau pakai perasaan begitu, kenapa Nabi istrinya durhaka, padahal orang tersoleh di zaman itu. Si Fir'aun orang terbejat di zamannya, kok istrinya paling soleh. Disatukan penyebutannya dengan manusia tersoleh di zaman itu, yaitu Maryam. Ya, di surah At-Tahrim itu seperti itu. Jangan pakai perasaan. Di dalam beragama, jangan pakai akal. Di dalam beragama, pakai nas, pakai wahyu. Agama ini wahyu, bukan produk akal, bukan produk perasaan kita, tapi wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Apa yang diterangkan oleh wahyu, oleh Al-Quran dan hadis yang sahih, ikuti itu walaupun hati berat menerimanya karena kelemahan hati kita. Sumber agama kita wahyu, bukan perasaan, bukan akal.